Tujuan utama kedua, mengapa Torah diberikan adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa sebagai orang-orang berdosa, mereka tidak mampu menjadikan diri mereka sendiri benar melalui usaha-usaha mereka sendiri. Ada kecenderungan alami di dalam diri setiap manusia untuk berhasrat, ingin independen, atau lepas dari ketergantungan, dari kasih karunia dan belas kasihan Allah. Hasrat keinginan untuk independen dari Allah ini sendiri merupakan hasil dan bukti dari kondisi keberdosaan manusia. Meskipun kebanyakan manusia tidak menyadarinya seperti demikian. Karena itu, setiap kali seseorang menjadi insyaf akan kondisi keberdosaannya, reaksi pertamanya adalah mencari cara-cara yang melaluinya dia dapat menyembuhkan dirinya sendiri dari kondisi ini dan menjadikan dirinya benar melalui usaha-usahanya sendiri tanpa harus bergantung pada kasih karunia dan belas kasihan Allah. Ini digambarkan dengan sangat jelas dalam kisah kejatuhan manusia di Taman Eden. Ketika mata Adam dan Hawa terbuka, yaitu menjadi insyaf, dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, yaitu tahu kondisi keberdosaan mereka, maka mereka berusaha dengan usaha-usaha mereka sendiri menyulam daun ara, dan mereka membuat bagi diri mereka penutup-penutup pinggang. Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 7. Usaha-usaha terbaik manusia hanya bisa menutupi sebagian ketelanjangan tubuh mereka saja dengan memakai material yang pasti layu dan akan membusuk dengan segera. Tetapi kasih karunia dan belas kasihan Allah kepada manusia dinyatakan dalam ayat 21 dari pasal yang sama. Dan Yehova Elohim membuat bagi manusia dan bagi istrinya baju-baju panjang dari kulit binatang yang mati disembelih, dan dia membuat mereka mengenakan itu. Pakaian keselamatan yang menyelimuti seluruh ketelanjangan tubuh mereka diberikan Allah dengan cuma-cuma. Dengan alasan yang sama, di sepanjang zaman-zaman, hukum-hukum agama dan ketaatan religius selalu menjadi daya tarik yang kuat bagi umat manusia, terlepas dari perbedaan-perbedaan kebangsaan atau latar belakang. Dalam mempraktekkan hukum-hukum dan ketaatan-ketaatan semacam itu, manusia berusaha membungkam suara hati nurani mereka sendiri dan menjadikan diri mereka sendiri benar melalui usaha-usaha mereka sendiri. Inilah persisnya reaksi banyak orang-orang Israel religius terhadap Torah Musa. Paulus menggambarkan usaha-usaha Israel ini
untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena tidak tahu kebenaran Allah dan berusaha mendirikan kebenaran sendiri, mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Tercatat dalam Roma 10 ayat 3. Sebagai akibat dari usaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri, Israel gagal untuk tunduk atau taat kepada Allah dan kepada jalan kebenaran Allah. Jadi, penyebab dasar kesalahan mereka adalah kesombongan rohani, penolakan untuk tunduk kepada Allah, hasrat keinginan untuk independen, lepas dari ketergantungan pada kasih karunia dan belas kasihan Allah. Namun demikian, setiap kali manusia benar-benar bersedia jujur dengan diri mereka sendiri, mereka selalu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka tidak akan pernah berhasil dalam menjadikan diri mereka sendiri benar melalui menjaga ketaatan hukum agama atau moral. Paulus menggambarkan pengalaman ini sebagai orang pertama. Ia sendiri pada suatu waktu berjuang keras untuk menjadikan dirinya sendiri benar melalui menjaga ketaatan Torah. Berikut ini adalah apa yang dia katakan, sebagaimana dicatat dalam Roma 7 ayat 18-23. Karena aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak tinggal apa yang baik. Karena kehendak ada di dekatku, tetapi mencapai apa yang baik tidak ada. Karena apa yang baik yang aku kehendaki, aku tidak perbuat. Sebaliknya, apa yang jahat yang aku tidak kehendaki, itu yang aku praktekkan. Tetapi jika apa yang aku tidak kehendaki, itu yang aku perbuat, bukan lagi aku yang mencapai itu, melainkan dosa yang tinggal di dalam aku. Karena itu, aku menemukan suatu hukum, bahwa yang jahat itu ada di dekatku. Aku yang berkehendak melakukan yang baik, karena aku suka pada Torah Allah sesuai manusia batinnya. Tetapi aku melihat hukum lain di dalam anggota-anggota tubuhku, sedang menjalankan peperangan terhadap hukum pikiranku dan membawa aku tertawan di dalam hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di sini Paulus berbicara sebagai orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui kebenaran dan keinginan untuk hidup menurut Torah. Akan tetapi, semakin ia berjuang keras untuk melakukan apa yang Torah perintahkan, semakin ia menjadi sadar akan adanya hukum lain, kuasa lain di dalam sifat kedagingannya sendiri, yang terus-menerus menjalankan peperangan melawan Torah dan menggagalkan usaha-usaha terbaiknya untuk menjadikan dirinya sendiri benar melalui menjaga ketaatan Torah.
Titik pusat dari konflik batiniah ini diungkapkan dalam ayat 21. Karena itu, aku menemukan suatu hukum bahwa yang jahat itu ada di dekatku. Aku yang berkehendak melakukan yang baik. Ini adalah paradoks yang nyata. Namun ini diteguhkan oleh seluruh pengalaman manusia. Seseorang tidak akan pernah tahu seberapa buruk dirinya hingga ia benar-benar berusaha untuk menjadi baik. Setelah itu, setiap usaha untuk menjadi baik hanya akan semakin membuat nyata keberdosaan yang tidak tersembuhkan dan tanpa harapan dari sifat kedagingannya sendiri di hadapan segala usaha-usaha dan niat-niat baiknya yang sama sekali sia-sia. Kita berdoa. Tuhan, betapa luar biasanya bahwa Engkau telah menciptakan sebuah jalan kepada keselamatan, karena kami sendiri tidak akan pernah dapat melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa oleh kasih karunia-Mu, aku dapat menjadi murni dan kudus, dan secara bertahap menjadi semakin dan semakin menyerupai Engkau, untuk supaya melalui aku, kemuliaan-Mu menjadi terlihat kepada dunia di sekitarku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga
dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.